Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 8 macam bentuk bangun datar seperti yang terlihat pada gambar. Mulai dari persegi panjang, persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar merupakan suatu bentuk geometris yang terdiri dari 2 dimensi atau hanya sekedar memiliki luas namun tidak memiliki volume atau ruang. Kita akan membahas satu-satu. Langsung saja kita mulai dari bangun datar persegi. Persegi atau yang kita kenal dengan nama bujur sangkar adalah suatu bangun datar yang memiliki ciri utama keempat sisi dari persegi ini adalah sama panjang. Jika keempat sisinya tidak sama panjang, maka bangun datar tersebut bukan merupakan persegi. Ciri yang kedua, sudut-sudut yang dibentuk di keempat titik sudut ini haruslah sudut siku-siku. Saya tekankan sekali lagi bahwa ciri utama dari persegi adalah keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Jelas? Jelas, kita lanjutkan. Yang kedua adalah bangun persegi panjang. Bangun persegi panjang sama halnya dengan persegi juga memiliki 4 sudut yang sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Yang membedakan persegi panjang dengan persegi adalah sisi-sisinya. Kalau persegi keempat sisinya sama panjang, maka persegi panjang ada 2 pasang sisi yang sama panjang. Berdasarkan gambar, maka sisi yang sejajar dan berhadapan adalah sisi atas dan sisi bawah sama panjang. Sisi kanan dan sisi kiri sama panjang. Yang ketiga adalah bangun segitiga. Sesuai dengan namanya, maka segitiga memiliki 3 buah sisi. Kebetulan untuk gambar yang disajikan ini adalah sebuah bangun segitiga sama sisi, di mana ketiga sisinya memiliki panjang sama. Dengan panjang sama berakibat besar sudut di ketiga titik sudut juga memiliki besar yang sama. Meskipun demikian, segitiga pada kelanjutannya memiliki bentuk yang berbagai macam. Misalnya segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, maupun segitiga sembarang. Dalam hal ini kita hanya membahas gambaran secara umum tentang segitiga. Bangun yang keempat
yang akan kita bahas adalah jajar genjang. Jajar genjang dapat dikatakan sebagai persegi panjang khusus. Yang membedakan jajar genjang dengan persegi panjang adalah sudut-sudut yang dibentuk. Meskipun sisi-sisinya sepasang sama panjang, sama halnya dengan persegi panjang, tapi sudut-sudut yang dibentuk tidak semuanya sama besar dan juga tidak berpenyiku. Pada bangun jajar genjang ada dua pasang sudut yang sama besar, yakni sudut tumpul sepasang dan sudut lancipnya juga sepasang. Bangun selanjutnya adalah bangun belah ketupat. Ciri utama bangun belah ketupat adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sama halnya juga dengan persegi. Sehingga dapat dikatakan bahwa persegi adalah belah ketupat khusus. Namun, belah ketupat umumnya memiliki sudut yang tidak sama besar. Tidak sama halnya dengan persegi. Seperti terlihat pada gambar bahwa hanya dua pasang sudut yang sama besar, yakni sudut atas dan sudut bawah satu pasang, sudut kiri dan sudut kanan satu pasang. Bangun selanjutnya yang akan kita bahas adalah bangun layang-layang. Layang-layang seperti yang terlihat pada gambar juga memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Sama halnya dengan persegi panjang dan jajar genjang. Namun yang membedakannya adalah sisi-sisi yang sama panjang adalah sisi yang berdekatan, bukan sisi yang sejajar. Sebenarnya layang-layang adalah sebuah bangun yang dibentuk oleh dua buah segitiga yang sisi alasnya saling bertemu. Coba kita perhatikan sama-sama gambar bangun datar layang-layang. Bangun ini dapat dibentuk oleh segitiga yang atas ini dengan segitiga di bawahnya dan bertemu di sini. Dapat pula dibentuk oleh segitiga kanan dan segitiga kiri yang bertemu pada garis ini. Sehingga dari pertemuan dua segitiga tadi, apakah segitiga atas dan bawah atau samping kanan dan kiri, terbentuklah bangun lain yang kita kenal dengan layang-layang. Baik, yang selanjutnya adalah bangun trapesium. Ciri utama trapesium adalah memiliki sepasang sisi yang sejajar. Hanya sepasang saja yang sejajar. Pada gambar kita ambil sebuah contoh trapesium sama kaki. Sehingga sisi sebelah kiri ini
sama panjangnya dengan sisi sebelah kanan. Sisi-sisi yang sejajar selalu memiliki panjang yang berbeda. Ada yang lebih pendek dari sisi yang lainnya. Dan yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran memiliki sisi yang melingkar dan sebenarnya dibentuk oleh sebuah titik atau dibentuk melalui sebuah titik pusat yang berada di tengah-tengah lingkaran. Sehingga sebuah lingkaran yang beraturan, yang benar, biasanya dibuat menggunakan jangka. Sudah pasti terdapat sebuah titik pusat yang melatar belakangi terbentuknya sebuah bangun lingkaran. Demikian penjelasan singkat tentang beberapa bangun datar yang wajib kita ketahui sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pelajaran geometri. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman kita. Selamat belajar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.